bukan pakaian dan makanan yang perlu untuk berpuasa, tapi koyakan hati. Berarti perilaku lebih penting untuk diperhatikan, untuk diformat selama masa puasa. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus itu makan besar di rumah Levi. Seandainya itu adalah masa puasa, karena bacaan ini juga dibacakan pada masa puasa, apakah dengan itu Tuhan bersamamu dan bersama roh? Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Levi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang bukan untuk orang-orang benar dan suci, tapi untuk orang-orang berdosa. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, masa puasa untuk kita orang Katolik sering disebut juga masa tobat. Maka yang paling penting dari puasa itu bukan tentang makan minum, tapi tentang pertobatan. Orang seringkali salah kaprah memaknai puasa, mungkin pengaruh lingkungan, mungkin pengaruh orang lain, lalu berpikir puasa sama dengan tidak atau kurangi makan dan minum. Sebenarnya seperti kata Nabi Yoel di hari Rabu Abu, bukan pakaian dan makanan yang perlu untuk berpuasa, tapi koyakan hati. Berarti perilaku lebih penting untuk diperhatikan, untuk diformat selama masa puasa. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus itu makan besar di rumah Levi. Seandainya itu adalah masa puasa, karena bacaan ini juga dibacakan pada masa puasa, apakah dengan itu Yesus tidak membuat kita ngiler dan kita menerjemahkan bahwa makan besar juga tidak apa-apa dimakan di masa puasa? Atau Injil juga berbicara tentang Yesus makan besar di rumah Levi. Tentu bukan soal makanan yang penting di sini, walaupun orang menilai bahwa makan minum itu utama, tapi soal sikap seorang Levi yang dipandang dan dianggap berdosa, tapi dia bertobat. Itu yang lebih penting. Maka kemarin saya bilang, masa puasa itu paling penting juga kita bertingkah lovebird, bercinta seperti burung, atau seperti burung-burung cinta yang suka berjalan bersama, berada bersama, berterbang bersama, tanpa perlu mempersoalkan perbedaan walaupun punya warna-warna yang berbeda. Dan kemarin saya bilang lovebird itu tidak punya perasaan cinta, tapi mereka selalu rindu dan pingin bersama. Sementara kita manusia punya rasa cinta, tapi belum tentu selalu pingin dan mau berjalan bersama. Suami istri belum tentu pingin dan mau berjalan bersama ke gereja, ke pasar, atau kemana-mana. Entahlah apa yang mereka takutin. Kadang-kadang orang lebih takut dengan selingkuhannya daripada takut dengan pasangannya sendiri, kan? Jadi kemudian saya bilang kemarin, lovebird untuk kita di masa puasa itu tentang bagaimana memanfaatkan kesempatan berada bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan,
Makanya kemarin Yesus tidak marah kalau muridnya tidak berpuasa kan, walaupun oleh murid Yohanes dipersoalkan. Kenapa? Yang lebih penting memanfaatkan kesempatan berada bersama Tuhan. Yesus bilang apa? Biarkan murid-murid saya tidak berpuasa. Masa seorang berpuasa selagi mempelai itu ada? Artinya mumpung Tuhan ada, ngapain berpuasa? Enjoy dulu bersama Tuhan, nikmati waktu bersama Tuhan. Dan hari ini juga kita menemukan hal yang sama. Bukan soal makan minum, bukan soal Levi ini orang berdosa yang dipandang tidak pantas dan tidak layak, tapi soal memanfaatkan kesempatan. Yesus datang, mampir di rumahnya, dia kasih makan besar. Tidak penting puasa, yang penting merayakan pertobatan. Dan Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan di masa puasa, maka kita akan menemukan puasa yang sebenarnya. Misalnya, kan sabda-sabda Allah di masa puasa ini baik dan sangat aktual dan perilaku harian kita. Contoh, kemarin kata Nabi Yesaya, puasa itu tentang melepas belenggu-belenggu kelaliman. Apapun sikap dan tingkah laku yang tampak seolah-olah kita menjadi penguasa, lalu kita melukai, menyakiti dan membuat hati orang lain remuk redam. Itulah puasa kita, meminimalisir dan meredam sikap dan tingkah laku yang membuat orang terbelenggu, terluka, tersakiti. Kemudian puasa juga tidak tentang gemar berbicara tentang masalah dan persoalan orang. Itu makanya Yesus tidak suka dengan murid-murid Yohanes, karena mereka malah melihat, menilai dan mempersoalkan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa, yang bagi Yesus itu bukan masalah. Nah, kadang-kadang kita juga begitu, mempersoalkan masalah orang yang belum tentu itu tidak menjadi masalah untuk dia, tapi menjadi masalah untuk kita, dan kita yang permasalahkan. Itu yang perlu diredam. Dan hari ini Nabi Yesaya berbicara lagi satu sikap lain yang perlu kita perbaiki di masa puasa, yaitu apa? Nah, saya rasa menarik dan bagus sekali tadi bacaan pertama itu ketika bicara begini. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, itu sama artinya dengan tidak melepaskan perilaku yang membelenggu. Itu sama artinya. Dan yang menarik itu ketika Nabi Yesaya bilang begini, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Itu tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Inilah puasa kita. Tidak menunjuk-nunjuk orang, tidak menunjuk persoalan orang, tidak mempersoalkan masalah dan keberadaan orang, apalagi memfitnah orang yang sebenarnya tidak pernah memfitnah kita. Kadang-kadang kita gemar berbicara tentang pribadi orang yang tidak pernah merusak kita, tidak pernah membelenggu kita, tidak pernah merugikan kita, tapi kita gemar berbicara dan memfitnah tentang nama baiknya. Terus kalau model seperti ini, apakah hakikat puasa? Jadi Bapak Ibu, pertobatan itu lebih penting daripada makan minum. Makanya ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempersoalkan Yesus makan bersama Levi dan orang berdosa, dan mereka menyindir bahwa ngapain dia makan bersama orang berdosa, Yesus bilang apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang-orang yang merasa diri benar dan suci, tapi untuk orang-orang berdosa yang bertobat. Pertobatan jauh lebih penting daripada tidak makan dan tidak minum di masa puasa. Semoga Tuhan memberkati kita.